Shalom adik-adik. Halo, shalom semuanya. Nah, hari ini hari apa, Hari Sabtu. Hari Cece. Sabtu. Biasanya kalau kita hari Sabtu biasanya Sekolah minggu. minggu. Nah, adik-adik, kita mau sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita lipat tangan, tutup mata dulu ya. Ikutin Cece doa ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau hari ini kami mau sekolah minggu. kami mau sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan Amin. amin. Yuk adik-adik kita berdiri ya. Kita berdiri yuk. Yuk. Ya semuanya Semangat, berdiri. yuk. Tepuk tangan, kita menyanyi buat Tuhan. Yeay. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi ya. Yuk adek yuk. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke adik-adik semua, masih semangat puji Tuhan, amin. Amin. Oke, kita mau angkat pujian kan? Sama-sama katakan, hanya satu jalan ke surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain
juga duduk manis agar kami dapat mendengar dan melihat firman-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Salam adik-adik, ketemu lagi kita di sekolah minggu GJA Maranatha. Oke, minggu ini kembali ketemu dengan Miss Deborah, pastinya dengan kondisi yang sehat-sehat, damai sejahtera dan penuh sukacita. Oke, tadi sudah memuji Tuhan ya. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman. Namun sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu, oke? Ya, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, dan biarlah kiranya Tuhan pertemuan sekolah minggu kami ini penuh dengan sukacita, terlebih ketika kami mendengarkan firman. Resapi kami dengan Roh Kudus-Mu, ajarkan kami untuk menjadi pendengar yang baik dan beribadah dengan baik, supaya firman yang kami dengarkan supaya masuk ke dalam hati kami dan meresap dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Oke, adik-adik semua, sekarang kita berbicara tentang Rasul Paulus dan jemaat yang ada di Kolose. Nah, sekarang semuanya buka Alkitabnya, kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai 17 ya. Nah, Miss bacakan, oke? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang di dalam hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar harinya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Oke, di sini kita baca tentang peraturan-peraturan, ya, peraturan-peraturan hidup dalam Kristus. Nah, sekarang ini mau tanya, ketika kita hidup sekarang, tentu banyak aturan ya.
Di rumah ada aturan yang disiapkan, yang diberikan atau yang ditetapkan oleh orang tua. Tidak boleh tidur terlalu malam, tidak boleh main berantakan, ya, harus belajar. Kemudian di sekolah juga ada peraturan, pakai seragam, masuk tidak terlambat, ya kan? Kemudian kalau kita di kendaraan, di jalan juga ada peraturan. Pada saat lampu merah, lampu hijau, jalan. Lampu kuning, hati-hati. Lampu merah, berhenti. Dan apa? Menggunakan sabuk pengaman. Ada SIM, ada STNK. Jadi semua dimanapun kita berada itu pasti ada peraturan-peraturan. Tapi peraturan dibuat bukan untuk dilanggar ya, adik-adik. Peraturan dibuat untuk menjaga kita, menjaga kehidupan kita supaya tidak sembarangan, supaya tidak membingungkan dan supaya tidak berantakan. Seperti yang kita baca tadi juga, ya. Kita sebagai umat Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus, kita juga punya peraturan-peraturan ya. Sebagai umat Kristen juga punya peraturan-peraturan, dan peraturan-peraturan itu juga kembali diulang oleh Paulus dalam suratnya yang ditulis ketika dia di penjara, dikirim untuk jemaat Kolose, karena saat itu jemaat Kolose kehidupannya yang Kristen mula-mula sudah mulai mengkhawatirkan, sudah mulai merisaukan ya, sudah mulai ikut dengan pengaruh-pengaruh duniawi yang ada di saat itu, seperti nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu ya, itu mulai mempengaruhi mereka sehingga kasih yang ada di dalam mereka itu sudah mulai luntur. Kembali Paulus mengirim surat untuk jemaat Kolose, mengingatkan mereka kembali tentang aturan-aturan kalau kita berada di dalam Yesus Kristus. Aturan-aturannya itu sederhana ya. Apa saja? Hidup dengan kasih, damai, kemudian apa lagi? Lemah lembut, kesabaran. Boleh dilihat itu di halaman 12. Halaman 12 itu ya. Halaman 12, maaf ya. Di ayat 12. Ayat 12 itu dituliskan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Apa itu kasihan? Kasihan itu bukan berarti kasihan ya, bukan, tapi ada belas kasih. Ketika melihat saudara atau teman mengalami sesuatu yang menyedihkan, kita belas kasih untuk menghibur. Atau ketika mereka ada kekurangan, kita belas kasih untuk membantu apa yang bisa kita bantu. Kemudian kemurahan itu artinya tidak pelit, tidak kikir ya, mau berbagi, itu yang namanya kemurahan. Sementara kerendahan hati, jika kita mempunyai sesuatu yang lebih, bukan berarti kita menyombongkan apa yang kita punya ini kepada orang-orang di sekitar kita, bukan. Tapi itu menjadi apa? Biarlah itu menjadi kelebihan untuk kita, dan kelebihan itu menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan kita telan sendiri ya, tapi kita kembangkan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Serta kelemah lembutan dan kesabaran. Maksudnya kelemah lembutan dan kesabaran ini berbicara pun tidak kasar ya. Mungkin beberapa dari kita berbicara intonasinya besar, suaranya besar ya, seperti kayak Miss ya, suaranya besar ya. Tapi bukan berarti kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kasar ya. Walaupun suaranya besar, tapi kata-katanya tidak kasar, itu tinggal melatih vokalnya saja. Tapi ada juga yang suaranya kecil tapi kata-katanya kasar, sinis, tajam. Nah, itu tidak ada kelemah lembutan sama sekali ya. Kemudian yang namanya kesabaran itu artinya sabar terus dalam menghadapi misalnya cobaan atau pergumulan, tidak mengeluh ya, tidak mengeluh intinya. Kesabaran itu mulutnya tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh ketika dia ditimpa dengan cobaan atau pergumulan, dia tidak mengeluh, tidak marah sama Tuhan. Kenapa aku begini, itu tidak mengeluh, tapi dia dengan sabar menjalani itu semua, mengikuti itu semua dan berserah kepada Tuhan sehingga dia dimampukan Tuhan melewati percobaan itu ya, pergumulan itu.
Itu aturan yang ada dalam kehidupan sebagai seorang Kristen. Bukan aturan harus punya SIM, jalannya tidak boleh nabrak, terus lampu merah harus berhenti, kalau mau ke belok harus hidupin lampu sen. Bukan. Jika melanggar kita akan diberi hukuman. Bukan ya, kalau dalam Kristen itu aturannya. Tapi jika kita melanggar bukan berarti kita kena hukuman seperti masuk penjara dan segala macam, bukan. Ya. Kita terus diingatkan sama Roh Kudus. Selalu diingatkan dengan Roh Kudus setiap hari supaya kita harus melatih diri kita untuk mengikuti aturan-aturan tersebut. Nah, ketika kita lemah, ketika iman kita lemah, iman kita goyah, kita datang saja berserah sama Tuhan Yesus. Kita datang berserah sama Tuhan Yesus, kemudian Roh Kudus pasti akan membantu kita dengan sangat luar biasa. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mempunyai hati belas kasih, berbicara dengan lemah lembut, terus memiliki kerendahan hati dan kesabaran dalam menghadapi pergumulan. Itu semua Roh Kudus yang memampukan ya nak ya, bukan kita. Bukan kita sama sekali. Kita ini adalah daging yang lemah ya. Daging yang lemah yang sangat gampang terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Itu sangat gampang. Cuma satu kekuatan kita, yaitu kepada sosok yang sempurna, Tuhan Yesus. Kita berserah sama Dia dan kita pun akan dimampukan dengan Roh Kudus ya. Karena hanya kekuatan dari Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan semua itu. Kemudian kita sama sekali punya hati yang lembut, punya hati yang mau mengampuni dan tidak mempunyai dendam sama orang lain. Coba di halaman 14 yang paling penting, halaman 14. Dan di atas semuanya itu, semua yang kita sebutkan tadi, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, di atas semuanya itu adalah kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semuanya itu sudah kita lakukan, tapi kalau dalam hati kita tidak punya kasih, semua tidak sempurna. Percuma itu semua ya, percuma. Yang membuat semuanya jadi sempurna dan menyatukan semua paket dalil aturan-aturan ini adalah apa? Kasih. Nah, hidup dalam kasih. Kasih akan Tuhan Yesus, kasih dengan sesama, dan kasih yang menyempurnakan semua ini. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita juga dengan sesama kita. Kasih semuanya nak. Kasih yang mempersatukan kita, kasih yang membuat kita menguatkan kita dalam menjalankan aturan sebagai hidup Kristen, dan kasih yang membuat kita semakin berapi-api hidup dalam Kristus. Jadi mulai sekarang kita perbaikilah apa yang ada dalam kita yang kurang baik menjadi lebih baik lagi di dalam kasih ya, di dalam kasih. Dengan apa? Kita akan mempunyai apa? Nih coba lihat halaman 15, di ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kemudian ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kemudian ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatan atau perkataan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya semuanya diberkati sama Tuhan Yesus. Kalau kita lakukan semuanya hanya untuk kita, dengan kekuatan kita, dengan egoisnya kita, sia-sia nak. Kita adanya apa? Mengeluh. Tapi lakukanlah semuanya dalam perkataan dan perbuatan di dalam nama Yesus Kristus, maka semuanya akan menjadi hikmat bagi kita. Semuanya menjadi berkat bagi kita. Dan berkat itu bisa kita pakai untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Jadilah berkat dimanapun kamu berada. Oke, adik-adik semuanya.
Jadi saat ini kita belajar tentang apa? Peraturan-peraturan atau aturan-aturan hidup dalam Kristus ya. Jadi hidup dalam Kristus itu bukan berarti aturan-aturan seperti duniawi ini ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, bukan. Tapi apa? Melatih diri supaya hidup dalam belas kasihan, kelemah lembutan, kerendahan hati dan kesabaran, dan di atas semuanya itu diikat dan disempurnakan oleh apa? Kasih. Jadi mulai hari ini kita harus melatih hati kita, pribadi kita supaya lebih kasih dengan apa? Memohon kekuatan dengan penyertaan Roh Kudus. Oke, adik-adik semuanya, terima kasih untuk firman hari ini, supaya semuanya menjadi berkat dan firman ini memberkati kita dan kita pun memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Oleh karena itu firman sudah selesai. Sekarang saatnya kita berdoa untuk menutup firman kita. Yuk kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang kami boleh terima melalui firman yang kami boleh dengar. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar bisa kembali mengajarkan kami untuk hidup di dalam kasih dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami selalu untuk melakukan segala perbuatan dan perkataan kami di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan kami semakin diajarkan untuk lemah lembut dan sabar terhadap sesama kami dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye, sampai ketemu lagi di sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.